الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashabi rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali amin amma ba'd. Qala Sayyidina Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Tinggi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi ba'dil ashalib bidar amin bi kitabihi nasaihil ibad ala munabbihat al istidad yaumil mi'ad li Syekh Imam Syekh Syabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani alaihi rahmatullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi ba'dil ashalib bidar amin. Gal al maqalatur rabi'ah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al qawaqibu amanun ahli sama فإذا انتشرت أي تفرقت الكواكب كان القضاء أي الحكم الإلهي على أهل السماء من الانفطار والتي وموت الملائكة فيها. وأهل بيتي أي ذريتي أمان لأمتي فإذا زال أهل بيتي كان القضاء على أمتي من ظهور بدع وغلبة الهواء واختلاف العقائد وظهور الروم وغيرهما. Wa ana amanu ashabi fa idza dhahabtu ay muttu kana al-qada'u ala ashabi ay min al-fitan wal hurub wal tidad min yartadda wa ikhtilafil qulub wa ikhtilafil qulub wal jibalu amanu ahli al-ardi fa idza dhahabat ay al-jibalu kana al-qada'u ala ahli al-ard. Berkata Syekh An-Nawawi alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi Wa'alam bi'adil salihin bidar amin. Di dalam penjelasan beliau tentang al-maqalatul rabi'ah, kata mutiara yang keempat ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kawakibu amanun di ahli sama. Bintang-bintang itu amanun, sebagai penjaga atau sebagai pelindung di ahli sama bagi penduduk langit. Bintang sebagai pelindung, penjaga bagi penduduk langit. Wedan tasarat, kalau bintang-bintang itu cerai berai, tafarragatil kawakib, cerai berai, jadi berpindah daripada posisinya, kana qadau ay al-hukumul ilahi, maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala alal ahli sama, berlaku kepada seluruh penduduk langit. Apa keputusan Allah? Minal infitar, dari jatuhnya bintang-bintang. Wattai, alam ini dilepit sama Allah Subhanahu wa taala. Wa mautil malaika, matinya para malaikat. Wattai. Jadi selama bintang-bintang masih ada, berarti penduduk langit aman. Ya, selama bintang-bintang masih ada, penduduk langit aman. Tapi kalau bintang udah ditentukan oleh Allah akan hancurnya, ya, idza sama'u fatarat wa idza kawakibun tasharat wa idza al-ardu muddat. Ya, kan begitu. Idza sama'un fatarat, kalau langit menjatuhkan bintang-bintang, infatar jatuh. Ya, bintang itu adalah planet yang lebih besar daripada bumi, daripada matahari. Kelihatan kecil karena letaknya sangat jauh. Padahal mau lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari. Kelihatan kecil karena letaknya jauh, kelihatan kecil. Padahal mau besar bintang itu. Dan entah benar apa tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke atmosfer.
melewati atmosfer katanya gitu. Ada yang bilang bisa melewati atmosfer bumi, ada yang bilang nggak bisa melewati atmosfer bumi karena kita ini diliputi dengan air. Pernah baca nggak teori gitu? Ada nggak? Ada nggak teori gitu? Jadi kayak air gitu, di atas kita ada air. Coba lihat kalau pas pulang alik tuh, ya air ke langit, jadi kayak ada pecah, ya kayak ada pecah gitu. Jadi untuk nembus tuh nggak bisa. Jadi apa yang dikatakan oleh para astronot tuh horor semua katanya. Allah alam ya. Teori-teori mereka ya kita nggak ngerti. Apa yang ditampakkan oleh NASA, diperlihatkan oleh NASA segala macam itu katanya dusta semua. Ya Allah alam kita nggak ngerti. Ada teori mengatakan nggak akan bisa tembus langit, tembus lapisan bumi ini nggak atmosfer ini nggak bisa. Kenapa? Karena permukaan semua itu air. Dibuktikan dengan adanya pesawat orang-alik yang menembus kayak pecahan air itu. Ada lihat aja di Facebook atau YouTube dan sebagainya. Jadi selama bintang-bintang itu masih berada pada posisinya, masih berada pada tempatnya, insya Allah penduduk langit aman. Ya. Karena bintang itu diperuntukkan oleh Allah pelindung, penjaga bagi penduduk langit. Kemudian wa ahlu baiti ay duriyati wa ahlu baiti ay duriyati amanun ya ummati. Ya, ahlu baitku, keturunanku yang para habaib sekarang ini ada, amanun li ummati, sebagai pelindung bagi umatku. Ya, pelindung bagi umatku. Jangan terkecoh, jangan termakan dengan narasi-narasi orang yang mengatakan bahwa Ahlul Bait, para habaib, jalurnya terputus. Ya. Mereka tuh bukan baru sekarang ini difitnah seperti itu. Udah dulu seperti itu. Kenapa Imam Ahmad Muhajir pindah ke Yaman, ke Hadramut? Karena Ahlul Bait banyak dibantai di sana. Ya, dibantai, dibunuh. Bahkan banyak sekali Ahlul Bait yang mati. Sehingga Imam Ahmad Muhajir bin Isa, Ahmad bin Isa Ar-Rumi, Ibn Ja'far Shadiq, ya Ibn Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hijrah ke Hadramut. Hijrah ke Hadramut untuk menyelamatkan garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini juga dipermasalahkan lagi sama orang zaman sekarang. Beliau punya anak namanya Ubaidillah, Umar, Ahmad. Tapi yang Ubaidillah ini katakan jalurnya terputus karena ada beberapa kitab yang tidak menjelaskan tentang anaknya Ahmad Muhajir itu punya anak Ubaidillah. Padahal Ba'alawi semua yang ada di Indonesia ini nyambungnya ke Ubaidillah. Ya, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad. Ada yang bilang Ubaidillah ini bukan anaknya, bukan anak asli. Pendapat mereka. Tapi kita para habaib kita, guru-guru kita semua meyakini Ubaidillah adalah bin Ahmad. Apalagi sekarang ada yang baru-baru ini sampai ngaku-ngaku mimpi Nabi. Ya, sampai mubahalah kalau nasab Balawi sekarang ini, bahwa mereka nasab Balawi adalah dusta, nasab Balawi adalah bohong, harus dimusnahkan, segala macam. Ini namanya adu domba. Dia sampai bermubahalah, kalau apa yang saya katakan ini benar, saya bohong, saya mati dalam jangka waktu 10 hari di rumah saya. Coba, kalau emang saya katakan saya yang bohong, saya rela umat Muhammad yang masuk neraka duluan dan rela menjadi umat Muhammad yang masuk surga duluan. Lalu masuk surga. Masih masuk surga dia. Lucu. Ya, udah masuk neraka, masuk surga. Udah neraka aja selama-lamanya apa?
Usah masuk surga, ngarepin surga. Emang surga punya nenek moyang lu. Ya, semuanya diciptakan buat Nabi Muhammad SAW. Ya, sekarang pengen masuk surga juga katanya. Jadi kira masuk neraka doang, tapi masuk surga katanya. Mimpi Nabi Muhammad, mimpi ini, aduh tuh. Fitnah kejam. Ya, kita yang punya guru habaib, yang punya teman-teman para habaib, udah jangan termakan. Dia ngakunya mimpi Rasulullah. Nggak bisa dipastikan, walaupun dia mimpi Nabi Rasulullah, nggak bisa dijelasan hukum, nggak mimpi. Nggak bisa dijelasan hukum. Memang Rasulullah, mimpi Rasulullah nggak bisa disikapi oleh apapun. Kalau memang benar mimpi Rasulullah, ya terserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas bahwa mimpi Rasulullah tidak bisa dijadikan hujah, ya, dalil. Dan juga yang lucunya dia mengamalkan sholawat Nabi Muhammad SAW yang ada di dalam kitab Abdul Sholawat ala Khairil Bariyat. Al hadis mengatakan man shalla alayya alfa marrah qabla naum yara maq'adahu fil jannah qablal maut. Ya, barang siapa yang bersalat kepada aku 1000 kali sebelum tidur, dia akan melihat tempatnya di surga sebelum mati. Jadi dia mengatakan bahwa saya udah berselawat kepada Rasulullah 1000 kali sebelum tidur setiap harinya. Jadi saya sudah melihat kedudukan saya di surga. Ajib. Ya. Yang maksud melihat kedudukan dia di surga itu apa? Ketika dia meninggal dunia. Ketika saat nazak, saat sakaratul maut, nah, Allah tampakkan kedudukannya di surga. Sekarang mah belum. Ya, salawat baru 1000 kali aja udah bilang kedudukannya di surga. Ajib. Ya nggak bisa. Yang maksud melihat ke dalam biara maka ada apa? Dia akan melihat kedudukannya di surga sebelum mati. Nanti pas sakaratul maut ditampakkan surga buat dia. Bukan sekarang ini, bukan. Berarti dia mengatakan saya ini ahli surga. Ajib. Dengan dalih dia bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Dan yang dia pakai hadis itu dari kitab punya Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani itu orang yang paling cinta sama habaib. Bahkan dia mengatakan para habaib itu orang yang paling beradab, paling berakhlak, paling berilmu di antara umat Nabi Muhammad. Ya, mereka ijma'al ummah, sepakat para umat bahwa para habaib, para sada alawiyin mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang pakai kitab itu nggak mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani, kan lucu. Ya, ini ya. Jangan termakan, jangan terprovokasi dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, Habib dia dulu gituin. Ya, dari zaman dulu mereka difitnah. Ya, dari zaman dulu mereka diasingkan, mereka dibenci. Ya, biarin. Memang udah kodratnya begitu, para Habib begitu. Harus sabar, harus ikhlas. Karena mereka mengemban amat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan termakan. Kita yang bukan Habib jangan termakan. Ya, wah berarti dosa dong soalnya Habib nih. Wah. Ya. Semuanya jalur ilmu itu nyambung semua rata-rata para ulama kebanyakan dari para habaib. Baik dari kalangan Sayyidina Hasan atau dari kalangan Sayyidina Husain, semua nyambung. Kalau diurut itu nyambung ke sana semua. Jadi hati-hati. Ya, takutnya kita malah kemakan narasi sehingga kita benci sama mereka. Takutnya soal wa ahlu baiti ay duriyati, keturunanku amanun li ummati, ada pelindung bagi umatku. Selama masih ada habaib, akan selama itu ada Quran. Karena dua-duanya enggak akan berpisah. Kata Rasulullah, ya, taraktu fikum tagolain in tamassaktum bihima antadilu ba'di. Kitabullah hablun mandudun benallahi wa 'abdi. Aku tinggalkan dua hal yang paling berharga. Yang pertama adalah kitabullah, adalah tali yang pembentang dari Tuhanmu kepada dirimu. Kemudian ahlul baiti wa dzurriyyati ahli baiti, dan keturunanku. Ya, dan keturunanku.
Kata Rasulullah, lam yatafarraga hatta yarida alayya lahu. Dua-duanya itu nggak akan berpisah sampai kedua-duanya datang kepadaku di telagaku. Ya, Allah Allah al-baiti, Allah Allah al-baiti, hati-hati pada keluargaku. Ya, selama kita pegang Al-Quran dan ahli baiti Rasulullah aman. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Hakim, katakan ahlul baiti kasafinatin nuh. Faman ragiba naja, waman lam yarkab yagrek. Ahli bait itu seperti bahtera Nuh yang kalau naik dia selamat, nggak naik dia akan tenggelam. Ya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur pada Allah yang sanad kita ini, ilmu kita ini nyambung kepada mereka. Udah jangan dengar fulan, udah alim, udah biar mau alim setinggi langit udah benci sama Habib. Kalau kata Kiai Abdul Hamid, Kiai nggak senang sama Habib, ilmunya nggak barokah. Walaupun dia ilmunya banyak tapi nggak barokah. Ada ilmunya tapi barokahnya nggak ada. Nggak manfaat. Loh kenapa masih ada ilmunya? Akan buat hujah dia nanti hari kiamat. Dia punya ilmu tapi dia nggak amalkan. Bukan ilmunya dicabut sama Allah langsung bodoh. Nggak, tetap ilmunya ada. Dia bisa bicara, dia bisa berhujah, dia bisa ini segala macam. Tapi nggak ada manfaatnya. Kenapa Allah tetapkan ada ilmunya? Biar nanti di hari kiamat hujah buat dia. Hujah bagi Allah untuk menjatuhkan dia. Kau punya ilmu, tapi kau nggak amalkan. Mana ilmu saya? Lah itu ada pada dirimu. Sehingga Allah nggak cabut ilmunya, tetap ada. Keilmuannya semua ada, cuma nggak ada manfaatnya. Naudzubillah, ya. Jadi ahlu baiti amanun li ummati. Ahli baitir rus, ahli baitillah, ahli baiti Sobat duhuri amanul aliman zakiri Subbihu bi anjumin duhuri Kama gaja'a fi sunani Ali baitil Mustafa duhuri amanul aliman zakiri Subbihu bi anjumin duhuri Kama baca abi sunan ahli baitil Mustafa tuhuri ahli bait Rasulullah SAW yang suci hum amanun ardil fadzakiri mereka pelindung bagi penduduk bumi subihu bi anjumin duhuri dinisbatkan seperti bintang-bintang yang tampak kama baca abi sunani sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis ya. Faidah zala ahlu baiti kana qada ala ummati. Kalau sudah ahli baitku tidak ada, maka ketetapan Allah akan berlaku pada umatku. Apa ketetapan Allah? Min duhuril bid'ah. Akan tampaknya bid'ah wa ghalabatil hawa. Banyak orang mengedepankan nafsunya waqtilafil agaidi dan terpecah akidahnya wa dhuhuril humi wa ghairiha dan akan tampak Roma menang dan selainnya banyak sekali. Beda kalau sejarah ahli bait nggak ada, Al-Quran nggak ada, muncullah fitnah. Alhamdulillah. Jadi selama mereka masih ada, alhamdulillah rahmat buat umat Nabi Muhammad SAW yang saat ini Rasulullah ya rahmatnya menyambung kepada kita melalui bait Rasulullah. Kata Syekh Ali Jum'ah, dua komunitas selama kita berpegang teguh kepada dua komunitas ini insya Allah aman. Dua komunitas. Siapa? Yang pertama ulama, yang kedua ahli bait. Insya Allah aman. Dua komunitas. Ya. Selama kita pegang mereka, cinta pada mereka, insya Allah aman. Jadi kata Syekh Ali Jum'ah, dua komunitas. Siapa yang berpegang teguh dengan dua komunitas ini, dia akan aman. Siapa dua komunitas itu? Ulama dan ahli. Kemudian wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu ay muttu kana qada ala ashabi. Dan aku adalah pelindung buat sahabat-sahabatku. Jika aku pergi, maksudnya aku meninggal dunia, kana qada ala ashabi, maka ketetapan Allah akan berlaku kepada sahabat-sahabatku. Apa ketetapan Allah? Minal fitan wal uru wa tidak di manir tadda. Jadi apa ketetapan Allah?
fitnah, peperangan, ya, kemurtadan, ikhtilafil qulub, tidak adanya kesatuan di hati, ada semua pecah belah. Ya terbukti zaman Islam keemasan itu ya cuma orang-orang yang mulia itu cuma tiga, kalau tiga zaman sahabat, tabiin, tabiin, yang lainnya umat kal amtor kata Rasulullah, seperti hujan, la yadri aw khairun awaluhu aw akhiruhu, seperti hujan, nggak tahu yang bagus awalnya apa akhirnya. Kadang awalnya bagus, akhirnya nggak bagus. Kadang-kadang akhirnya awalnya nggak bagus, akhirnya bagus. Bencana, wah, segala macam. Ya, itu umatku kalam. Kemudian wal muradu wal fitanu huruf wal jibalu amanu ahli ard, dan jibal gunung adalah pelindung bagi penduduk bumi. Faida dhahabatil jibalu kana al-qada ala ahli ard. Kalau gunung itu hancur, luluh lantah, maka ketetapan Tuhan kepada pada penduduk kiamat. Ya, gunung kan Allah jadikan apa? Paku bumi. Kalau gunung nggak ada, gunung hancur, ya semua ikut hancur. Ya, paku bumi itu adalah apa? Gunung. Saling berkaitan. The fire ring, apa namanya? Apa namanya? Ya, gunung berapi itu. Lingkaran gunung berapi. Ya, di antaranya di Indonesia. Goyang dikit, goyang yang lain. Tarik. Itu dikatakan semua gunung yang ada di bumi ini uratnya nyambung ke gunung Gob. Ada surat Gob, ada bilang Gob itu gunung terbesar di dunia. Uratnya nyambung ke bumi-bumi yang ke gunung-gunung yang ada di dunia. Jadi kalau Gob narik urat satu, yang ada yang pecah gunung, tarik lagi. Jadi kalau kita kalau urat kita pegal gitu, ya ada yang sakit. Gitu. Jadi urat-urat gunung Gob itu nyambung kepada gunung-gunung yang ada di muka bumi. Jelas, oke. Ya, Allahu a'lam bishawab. Fikih. Nggak lama ya, karena ada ngariah di Jati Asih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidul Imam Al-Hasan bin Ahmad Al-Kab, hafizallahu wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumi wa ulumi ba'di rasulih bidar amin. Sampai mana? Syarat sudah ya? Furudut tayamum ya? Iya, furudut tayamum ya. Hah? Apa? Furudut tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Furudut tayamumi wa sunanuhu. Fardu tayamum dan sunnah tayamum. Furudut tayamumi khamsatun. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Ya, al-awwalu naqdut turab. Memindahkan debu. Itu yang pertama. Yang pertama memindahkan debu. Ai tahwilut turab min ayyi makanin ilal wajhi wal yadain. Halaman 57, Bang. Lewatan ini. Tanah ini apa tanah ini? Kita udah tua ini. Ya, masih pura-pura ingat. 57. Apa artinya naqlut turab? Tahwilut turab, memindahkan debu. Min ayyi makanin, dari tempat mana aja. Boleh yang langsung dari tanah, boleh yang nemplok di tembok, boleh nemplok di jok motor, boleh nemplok di tiang, ubin, apa aja. Itu namanya naqlut turab. Memindahkan debu min ayyi makanin, dari tempat mana saja, ilal wajhi wal yadain, kepada muka dan tapak tangan. Ini begini benar nih. Ya, tapak tangan satu dia. Ya, ini nakli. Ini nakli. Ini al-qasdu, ini naklu. Ya, ada yang bilang al-qasdu wan naklu termasuk furudul tayamum.
Tapi di sini kan al-ghusl syarat, an-naqlu rukun. Ya. Kalau dalam pertemuan yang lain yang kemarin tuh syarat tayamum adalah ghusl. Ghusl itu ghusl. Naqlu tuh begini. Terkadang ada ghusl tapi nggak ada naql. Ada bermaksud mengambil debu tapi nggak ada memindahkan debu. Angin bertiup kita begini. Nggak sah. Itu namanya apa? Bermaksud mengambil debu tapi nggak ada memindahkan debu. Ada yang nagel tapi nggak ada gosok. Ya. Ada nakal tapi nggak ada gosok. Seperti apa? Seperti debu yang ada di muka kita. Ya. Ada debu di muka kita langsung kita gosok-gosok. Nah itu nggak ada nagel. Gosok ada nagel nggak? Nggak ada. Itu. Nagel ada, gosok nggak ada. Langsung kita ginikan. Ya, harus ada nakal dan gosok. Sepakat para ulama al-qasd adalah masuk syarat, an-nagal masuk rukun. Ada yang mengatakan nagal dan gosok dua-duanya syarat. Ala kulli hal di sini dikatakan bahwa an-naglu di sini termasuk rukun. Jadi ini namanya gosok. Ini gosok. Ini namanya gosok. Nakal ini. Harus ada gosok, nagal. Asani niyah, yang kedua niat. Fayanwi istibah atas sholah. Dia niatnya istibah. Beda kalau niatnya wudu. Kalau niat wudu nawaitu fardhul wudu. Tapi kalau tayamum nawaitu istibah hatta fardhus sholah. Itu bukan nawaitu fardhus sholah. Nawaitu wudu, nawaitu fardhul wudu bukan. Mirab hadas bukan. Tapi bukan nawaitu fardhu tayamum. Nawaitu fardhu tayamum di rafi hadas asghar bukan. Tapi nawaitu istibahatis shalah. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Itu niat yang benar. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Di anna tayammum la yarfa'ul hadas, karena tayammum itu tidak mengangkat hadas. Itu alasannya. Kenapa niat istibahah? Karena tayammum itu tidak mengangkat hadas. Innama yubihu makana muharraman alal muhaddis. Karena hanya saja ya tayamum itu memperbolehkan yang tadinya haram bagi seorang muhdis diperbolehkan karena ada tayamum. Memperbolehkan yang tadinya haram bagi muslis, maka istibah meminta untuk diperbolehkan. Itu kan aslinya. Sinnya di sini kan sinnya itu ditolak, meminta. Kalau dalam ilmu sorof itu sin di sini ya ditolak. Kayak istadana yastadinu minta izin. Kalau adina memberi izin. Kalau istadana minta izin. Istabaha minta diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Maka nawaitu istibahata fardhis sholah. Nawaitu tayamuma pakai lis ya. Nawaitu tayamuma listibahati fardhis sholah. Kenapa? Karena tayamum enggak mengangkat hadas. Wa innama yubahu makana muharraman lil muhdis. Dengan tayamum itu diperbolehkannya kita yang tadinya tidak boleh untuk orang yang berhadas. Orang hadas boleh sholat nggak? Nggak boleh. Dengan tayamum boleh. Orang hadas boleh pegang Quran? Nggak boleh. Dengan tayamum boleh. Maka nama itu istibah. Waktuha, adapun waktunya, ya waktunya la budda min gardiniya bin nagal. Harus berbarengan dengan memindahkan debu mastidamatiha dengan berkelanjutan ila masih syai' min wajah sampai mengusap sedikit bagian dari wajah itu. Ya. Jadi ketika kita gini, ini guys, nawaitu tasbah. Ya, nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Gitu. Ini bukan nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Bukan, atau nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Enggak, dari awal naga. Jadi ketika kita ngangkat nawaitu tayammum listibahati fardhis shalah. Gitu. Paham? Beda kalau wudu kan ketika air nempel, lihat.
Bukan enggak, sebelum debu nempel ke muka kita udah mulai niat. Bang, sebelum debu nempel ke muka itu kita udah mulai nih niat. Jadi ketika ngangkat nawaitu istibahata fardhis shalah. Nawaitu istibahata sunanas shalah. Itu jelas. Derajatun niat tayamum salah satu. Nah ini penting, perhatikan. Derajat niat di dalam tayamum ada 3 derajat. Ya, niatus tibahati fardhi shalah au fardhi tawaf. Jadi niatnya nawaitu tayammuma listibahati fardhi shalah au nawaitu tayammuma listibahati fardhi tawaf fayastabihu biha, maka boleh dengan niat pertama ini fardhon wahidan, 1 kali fardu wa jami'an nawafil dan semua yang sunnah-sunnah wa jami'a ma yattaqilu tayammum dan semua apa yang dibutuhkan untuk tayamum. Ya, jadi semua yang dibutuhkan untuk sunnah semua sholat sunnah boleh. Semua dan yang dibutuhkan dengan tayamum seperti apa? Masul mushaf boleh. Wasujud syukur juga boleh. Jadi fardu hanya sekali, sholat sunnah boleh berkali-kali dan boleh memegang hal-hal yang boleh melakukan hal yang tidak boleh bagi muhdis. Seperti apa? Pegang Quran boleh, sujud syukur boleh. Kalau niat yang tertinggi itu, nawaitu istibahata fardhis shalah. Asani niatus istibahatis shalah. Yang kedua nawaitu tayammum istibahatis shalah. Au nawaitu tayammuman naflis shalah. Au nawaitu tayammum atit tawaf. Istibahati tawaf. Au nawaitu tayammum istibahati shalatil janazah. Maka fayastabihu biha jami'as salawat. Boleh dia melaksanakan semua salawat ma'adal fardhu aini, selain fardu ain. Ya, fardu ain kan 5 waktu. Yang lainnya boleh seperti fardu kifayah, salat jenazah boleh. Ya, salat jenazah boleh, khutbah Jumat boleh. Kata Imam Romli, tapi kalau kata Imam bin Hajar, salat Jumat khutbah Jumat seperti fardu ain. Jadi 2 kali tayamum. Tayamum pertama buat khutbah Jumat, tayamum kedua buat sholat. Tayamum Romli enggak, cukup sekali. Tayamum buat sholat bisa dipakai tayamum buat khutbah Jumat. Yes. Itu derajat kedua. Ya, nawaitu istibahatus shalah, nawaitu tayammum istibahatus shalah, nawaitu tayammum istibahati nafis shalah, nawaitu tayammum istibahati shalatil janazah. Boleh semua sholat sunnah, boleh semua boleh semua sholat kecuali sholat fardu ain. Asalis yang ketiga, niatus tibata masil mushaf. Niat diperbolehkannya menyentuh mushaf. Nawaitu tayammuma istibahati masil mushaf. Au ma yattaqidu tayammum, au nawaitu tayammuma istibahati ma yattaqidu tayammum. Seperti apa? Kasujud tilawah, boleh sujud tilawah. Wasyukur, sujud syukur boleh. Fayastabiu biya jami'a ma yattaqidu tayammum. Boleh dia melakukan hal-hal yang dibutuhkan yang dibutuhkan dengan tayamum. Ma ada sholati fardhon, tidak boleh sholat fardu, wa naflan sholat sunnah, wa ma fi hukmiha, dan apa yang sehukum dengan sholat sunnah, kat tawaf. Tawaf juga nggak boleh. Ya, tawaf juga nggak boleh. Sampai sini? Ya, sampai sini ya. Ada pertanyaan? Saya bertanya, Bapak? Apaan? Jawab? Terus? Ada tanya? Allah. Fata berkabul. Fata mamikul bisul ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam dengan nabi itu saja ada benar. Kullu khair ana waladina wa syaihin anna rabbuna qalbana ma'budu wa tikal abab wal maut al islam wa iman bin dalam jihan hasil ana ala tagab salah wa dzikir wa du'a wa jawi baina hajj wa haram wa zat wa nabi alaihi salatu wa salam wa tibna bil afiyah wa ila hadd subhanahu rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jazaa mawdhu'iyat sultan wa sallallahu alaihi wa sallam wa salihin wa syuhada
Muhammad Bahar Muslim Bahar Muslim Allah Allah walina walibatin ya miyashan yahdina wal akhirin al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil amin ya rabbana tarabna biyadana tarabna wa annana ashrabna ashrabna فتبالينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة مسلمين أجمعين ربي أزمع فضل وجل منا لا بكسب منا بالمصطفى رسولي الله بكل جود سلم ربي عليه أهدى الحبيب آله وصحبه ذات الصبي والحمد لله بالفتح والتناهي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.